Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Di dalam kesempatan baik ini mari kita senantiasa selalu berucap syukur alhamdulillah kehadiran Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, di mana hingga saat sekarang kita oleh Allah masih diberikan limpahan karunia rahmat nikmat, utamanya nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih mampu menghadiri undangan Allah, meminta Allah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat, salam kita aturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penuntut umat, sekaligus Nabi yang kita nantikan syafaatnya nanti di dalam dunia. Selain daripada itu, saya juga berwasiat untuk pribadi sendiri dan para jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Hanya karena takwa itu nanti kita akan berjaya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal yang paling bagus adalah takwa. Sehingga Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi bukan Allah hanya orang yang bertakwa. Bukan yang punya kedudukan tinggi, bukan yang punya pangkat tinggi, bukan yang punya titel banyak, tetapi yang paling bertakwa, yang paling nurut, paling manut atas perintah-perintah Allah dan mau meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu sekalian. Takwa menjadi pakaian kita sehari-hari dimanapun takwa kita bawa. Sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja berada, agar hidup tidak banyak ketimpangan takwa yang menjadi kunci segala-galanya. Banyaknya masalah yang terjadi di masyarakat sekarang ini karena banyak orang yang salah melakukan takwa.
Takwa hanya dianggap di masjid, hanya dianggap di musola. Takwa hanya di tempat-tempat ngaji. Bagaimanapun tentang kajian Nabi kita berada. Sehingga takwa menjadi kunci utama dosa hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Hadirin, sidang Jumat rahimahullah. Pada siang ini akan kami sampaikan tentang fakta Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu adalah sesuatu yang harus kita yakini, kita imani dengan seiman-imannya. Nanti ada hari perhitungan, ada hari penimbangan amal. Allah akan menimbang amal semua manusia. Di situ gak ada kezaliman, gak ada kriminalisasi. Semua sesuai dengan apa yang kita buat selama kita hidup di dunia ini. Ukuran timbangannya yakni ketulusan dan keikhlasan dalam kita beribadah kepada Allah, dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kita beramal kepada Allah? Apa hanya ingin cari keuntungan? Apa ingin selfie-selfie? Apa yang di masjid ketemu dengan teman? Tidak karena Allah. Ini jadi ada ukuran nantinya. Hadirin, sidang Jumat rahimahullah. Allah menyatakan sebuah ayat, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila sabikum wala ila sabikum wala yanzuru ila qulubikum, kata Allah. Aku tidak melihat wajahmu, bulat atau kotak atau Allah jauh, tapi yang itu. Aku juga tidak melihat aksarimu, pangkat derajatmu seberapa. Aku juga melihat bagaimana ketampananmu, kegagahanmu, tidak. Ukurannya hanya ketulusan dan keikhlasan dalam kita beribadah kepada Allah. Yang dilihat oleh Allah, walakin yang dulu ilahi qulubikum, hati kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari berbenah diri dengan memperbaiki hati. Hati kita jaga agar supaya tidak mudah memasukkan hal-hal yang bertentangan dengan perintahnya Allah. Dunia yang akhir ini, hati jamaah sekalian, banyak sekali rintangan-rintangan dalam kita beribadah kepada Allah. Apapun menjadi rintangan di rumah, di jalan, di kantor, bahkan di masjid juga ada rintangan-rintangannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, nanti apa sebagai penyembuh hati? Ada 5 hal yang sudah dari ujian kita setiap saat itu. Hadirin, sidang Jumat rahimahullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi tips yang paling mudah dan insya Allah paling mudah dilaksanakan, dan itu nanti paling beratkan dalam tindakan amal kebaikan kita. Aku menyampaikan kalimat tadi, ada 2 kalimat. Yang kalimat itu mudah diucapkan, dan juga 2 kalimat itu paling berat di timbangan amal. Dan kalimat itu Habibur Rahman, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalimat itu? Insya Allah kita setiap hari kita membacanya. Yakni kalimat Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdihi. Insya Allah, manakala kita membaca hanya ini kita ridho Allah, itulah yang jadi timbangan paling berat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita mungkin, ibadah yang lain kita mungkin, tetapi sejauh mana salat kita? Kita ini salat mustajab kepada Allah, tetapi ingatnya sehabis kita mengucapkan lillahi ta'ala takbir Allahu Akbar, ya betul, sudah tidak ingat salatnya. Yang diingat masalah yang muncul di rumah, di kantor, di jalan ketemu dengan yang lainnya, itu muncul saat kita sholat.
Dan Allah mengatakan kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya di waktu pagi dan petang. Tidak sekalian. Dengan zikir itu insya Allah lidah kita, lisan kita akan berucap dengan kalimat-kalimat zikir sewaktu-waktu. Malaikat datang mencatat kita, manggil kita akan keluar kalimat zikir kepada Allah. Dan paling mudah kalimat la ilaha illallah itu saat kita sehat, itu mudah diucapkan. Begitu kita menjelang sakit, dia akan kalah. Sulit pengucapan itu karena godaan yang luar biasa. Iblis itu hadirin sekalian menggoda manusia paling puncaknya saat Israel mau datang. Dia tunjukkan segala hal dicintai oleh orang yang sangat itu. Senangannya apa? Senang buah dia buah-buahan. Dibisiki. Dimakannya enak, jangan pakai Allah. Ini sekitar terjadi seperti itu. Sampai akhir kehidupan kita. Dia akan mengajak kita jangan sampai umat Muhammad Rasulullah ini meninggal membawa husnul khotimah. Dia mengajak husnul khotimah. Oleh karena itu sekalian, mari kita perbanyak zikir kepada Allah dengan berucap istighfar kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni dan membaca kalimat la ilaha illallah agar kita masuk ke Allah saat kita meninggal ini membaca kalimat la ilaha illallah yang paling sering membaca salawat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya amal-amal yang lain itu karena kecil, karena pertimbangan yang lain-lainnya, insya Allah Rasul akan menolong kita. Rasul tidak mau ada umatnya yang memanggil-manggilnya akan dimakan surga oleh Allah. Dia tidak mau. Dia minta, ya Allah, orang ini cinta kepada aku. Buktinya setiap hari dia panggil aku. Dia baca surat tasbih. Ini Rasulullah SAW pertimbangannya di situ. Tetapi Allah Maha Kuasa tetap menggunakan timbangan amal yang ditiup berbeda. Habibata ini berbeda, sakilata ini berbeda, habibata ini dapat pantuan kalimat tadi yang sebenarnya di awal. Dia membaca tasbih Subhanallah, Bil'adil, Subhanallah, wa bihamdihi. Itu kita amalkan semampu kita. Yang istiqomah, mampunya 10 kali. Mampu 100 kali. Istiqomah habis zuhur, habis asar, atau habis maghrib, silakan. Jangan sampai ada waktu yang kosong kita biarkan begitu saja. Semua akan ditanya oleh Allah SWT. Semua waktu yang diberikan Allah pada kita, kita akan ditanya satu persatu tentang waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kita mendengar firman Allah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, saudara kita tetap dijaga iman Allah sehingga saat kita menghadapnya menjadi orang yang husnul khotimah. Wa idza qulna al-Qur'an fas'alullahu wa atiquna ma tuqulun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal salata ila alladziina aamanu wa amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi. Aku boleh saja astagfirullah. Inna wa